Film ini dibuka dengan seorang pria yang berdiri di tepi balkon sebuah gedung. Kalau melihat dari situasinya sekarang, sepertinya beberapa orang sedang mencari di mana keberadaannya. Cerita akan berfokus kepada tokoh utama kita yang bernama Eddie. Dia seorang penulis yang sedang bermasalah dalam mengerjakan bukunya. Bahkan dia tidak terlihat seperti seorang penulis dengan melihat cara berpakaian dan kehidupannya. Dia juga kesulitan untuk menjelaskan tentang proyek apa yang sedang dia kerjakan, sehingga banyak waktu dihabiskan dengan hal-hal yang tidak perlu, dengan alasan untuk mencari inspirasi dalam mengerjakan bukunya. Berbulan-bulan pun waktu habis begitu saja tanpa adanya progres dalam pengerjaan bukunya. Situasi pun semakin memburuk karena pacarnya Lindy memutuskan untuk berpisah dengan Eddie. Eddie yang terkejut dengan keputusan itu, namun melihat bagaimana kehidupan Eddie berjalan, wajar jika Lindy berkeinginan untuk berpisah. Awalnya Eddie ingin melamar Lindy, cuman Lindy tahu dia tidak akan berhasil karena sebelumnya Eddie juga sudah pernah menikah, lalu kemudian berpisah dengan mantan istrinya Melissa. Di tengah masalah kehidupan yang dialami Eddie, di saat dia melamun dan berjalan di trotoar kota, dia bertemu dengan mantan saudara iparnya. Dia bertanya bagaimana kabar Eddie dan apa yang sedang dia lakukan karena dia tampak seperti gelandangan sekarang. Dia mengajak Eddie ke sebuah bar, ya sambil basa-basi mengenai proyek buku yang sedang Eddie kerjakan. Dulunya iparnya ini adalah seorang pengedar, tetapi sekarang dia sedang mengerjakan pil yang dikembangkan oleh FDA. Kalau di Indonesia semacam badan BPOM, jadi pil ini memicu reseptor di otak manusia, sehingga ketika seseorang mengkonsumsi pil itu, manusia bisa mengakses semua kapasitas otaknya. Bukan hanya 20% dari otak manusia, tetapi hampir 100% fungsi otak bekerja. Mendengar apa yang dikatakan iparnya, tentu saja Eddie tidak percaya. Namun karena ada panggilan mendesak iparnya meninggalkan obat itu beserta kartu namanya. Saat di perjalanannya pulang kembali ke apartemen, Eddie kepikiran tentang pil itu, mengingat seluruh rangkaian kejadian dalam hidupnya. Eddie pun menelan pil itu tanpa curiga, karena tidak ada lagi yang lebih buruk dari kesehariannya dibandingkan dengan mengkonsumsi sebuah pil yang tidak tahu seperti apa dampak pil itu ke tubuhnya. Saat berada di tangga, Eddie bertemu dengan ibu kos yang menagih sewa bulanannya. Ibu kos ini mengomel karena Eddie selalu terlambat membayar uang sewa, dan dia bisa langsung dikeluarkan dari apartemen. Di saat yang bersamaan, pil itu pun bekerja, meningkatkan kapasitas otak Eddie, sampai membantunya melihat dan merasakan sesuatu yang lebih detail. Dia melihat buku dalam tas ibu kos yang kemudian mengetahui kalau dia ada masalah di sekolah hukum. Ibu kos awalnya mengira kalau dia menguntit dirinya. Namun Eddie tahu tentang buku itu dari apa yang dia lihat 12 tahun lalu di kampus. Sebenarnya dia tidak tahu apapun mengenai buku itu, tetapi otaknya merespon dan mengakses apa yang dia lihat sebelumnya, dan juga informasi yang sebelumnya dia dengar dari media tulis dan juga televisi. Eddie pun membantu ibu kos menyelesaikan makalahnya dengan sedikit imbalan dari ibu kos. She was pleased. Pil itu mengendalikan otak Eddie bahkan saat dia berada di kamarnya. Otaknya bekerja dengan cara yang sangat baik. Dia merasa aneh dengan ruangannya yang sangat kotor dan mulai membersihkan keseluruhan ruangan itu. Eddie juga memulai mengerjakan proyek buku yang sudah lama tidak dikerjakannya. Fungsi otak Eddie bekerja dengan sangat bagus. Seluruh kata-kata dan kalimat muncul di otaknya, yang membuat dia berhasil mengerjakan buku itu dalam waktu semalam saja. Keesokan paginya dia menyerahkan bab pertama buku itu ke penerbit. Awalnya penerbit ragu dengan apa yang dikerjakan Eddie. Sesaat sampai di apartemennya, Eddie mendapat pesan kalau penerbit suka dengan penulisan Eddie dan meminta Eddie untuk menghubungi mereka segera. Tetapi Eddie ragu kalau harus menghubungi mereka tanpa bantuan pil itu. Sehingga dia pun pergi menemui mantan iparnya untuk menanyakan sebenarnya itu pil apa dan bagaimana dia mendapatkannya lagi. Iparnya bercerita, sebenarnya pil ini masih dalam uji coba dan belum ada izin POM-nya. Iparnya mengarang semua apa yang dikatakan sebelumnya di bar. Namun melihat Eddie datang kembali, berarti pil itu bekerja dengan baik. Iparnya pun menyetujui dengan syarat dia harus mau mengambil laundryan bajunya dan membeli makan.
Ya karena Eddie butuh, dia mau aja disuruh. Namun, saat Eddie kembali, apartemennya sudah dalam keadaan berantakan, dan iparnya sudah tidak bernyawa. Dia kemudian menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian ini. Disitulah dia tersadar kalau yang menghabisi nyawa iparnya adalah orang yang mencari di mana pil itu berada. Eddie pun mencari di mana pil itu disimpan iparnya. Dia menemukan pil itu disimpan di bawah pemanggang. Di saat polisi datang ke lokasi, Eddie dibawa ke kantor polisi untuk keterangan bagaimana kronologinya dan hubungan dia dengan korban. Ketika keluar dari kantor polisi, Eddie merasa dia diikuti seseorang sampai ke apartemennya. Eddie mulai mengkonsumsi kembali pil itu dan hidup dari sisa uang iparnya. Dia memulai memperbaiki penampilannya dari potongan rambut dan gaya berpakaian. Eddie juga menyelesaikan bukunya hanya dalam waktu 4 hari. Otaknya menjadi tidak terbatas dengan bantuan pil itu. Dia bahkan bisa bermain piano, dan matematika membantunya dalam menghitung kartu di kasino. Bahkan dia mampu menguasai beberapa bahasa. Hanya dalam waktu singkat, Eddie mengetahui segalanya. Bagaimana dia berkomunikasi dengan orang, juga bagaimana hubungan sosialnya yang semakin sangat baik, sampai dia diajak berlibur ke sebuah pulau dan mengalami banyak pengalaman baru dalam hidupnya. Dia pun tersadar kalau dia bisa mendapatkan lebih besar daripada menulis buku dengan pil itu. Dia mulai mempelajari bagaimana bermain saham. Awalnya per hari dia menghasilkan 31 juta. Dari sisa uang sebesar 12 juta, kemudian berkembang menjadi 124 juta, tetapi itu masih terlalu lambat untuk dia. Eddie pun membutuhkan modal yang lebih besar, tetapi melihat kondisinya, sepertinya bank akan sulit untuk memberikan kredit. Sehingga Eddie memutuskan untuk meminjam uang dari orang Rusia senilai 1,5 miliar, dan kalau dia nggak membayar nyawanya pasti bisa menjadi ganti untuk uang itu. Good luck. Dengan uang itu, Eddie memulai karirnya di dunia saham. Dia juga meningkatkan dosis penggunaan pil selama lebih dari 3 minggu. Pada akhirnya, rekening broker berisi lebih dari 31 miliar. Eddie pergi makan malam dengan mantan pacarnya. Dia juga bercerita kalau bos saham mereka ingin bertemu dengannya. Di sela percakapan mereka, Eddie menunjukkan bagaimana dia bisa berbahasa Italia. Melihat kondisi Eddie yang semakin membaik, mereka pun balikan, dan terjadilah banyak hal yang diinginkan. Dengan pencapaiannya di broker saham, wajah Eddie pun muncul di artikel yang berkata kalau dia mengguncang pasar saham. Di balik karirnya yang mulai naik, Eddie merasa kalau ada orang yang selalu mengikuti dan mengawasi dia. Keesokan harinya, meeting penting antara Eddie dan bos pun terjadi. Dia bertemu dengan bos perusahaan besar. Bos bertanya apa rahasia Eddie dalam menganalisa pasar saham. Eddie kemudian menjelaskan kalau dia menemukan rumus algoritma untuk memprediksi saham yang tumbuh. Bos juga memberikan berkas perusahaan supaya Eddie melakukan analisa terhadap perusahaannya. Eddie membuat bos terkesan dengan hasil analisanya, yang mengetahui kalau akan ada penggabungan perusahaan. Bos kembali mengundang Eddie untuk bertemu dengannya besok pukul 10 pagi. Namun efek samping dari obat itu mulai terlihat di tubuh Eddie. Dia bergerak tanpa dia sadari, bahkan dia berjalan tanpa arah. Otaknya yang terpengaruh pil itu membuat dia kehilangan kuasa atas tubuhnya, sampai dia mempertanyakan setiap tindakan yang dilakukannya. Dia bahkan berkelahi dengan orang yang tidak dikenal. Dia tidak bisa mengontrol tubuh untuk menghentikan tubuhnya. Dia tidak tidur selama semalam penuh. Dia mencoba menganalisa berkas untuk rapat di hari ini. Tetapi tanpa pil itu, sepertinya Eddie sama sekali tidak mengerti apa yang ada dalam buku itu. Saat rapat dengan bos, dia mengacaukannya. Konsentrasinya terganggu ketika ada berita yang mengatakan kalau seorang wanita kehilangan nyawa di sebuah apartemen. Wanita ini sebelumnya bersama dengan Eddie di malam itu.
Eddie pun bertemu dengan mantan istrinya. Melissa tampak berubah, dia seperti seorang pecandu. Dia mengatakan kalau dampak dari pil itu sangat berbahaya. Dia jadi kecanduan dan harus terus mengkonsumsi pil itu. Ternyata, mantan istrinya ini mendapatkan pil dari iparnya. Dan dia mengalami hal-hal yang sama seperti Eddie. Otaknya bekerja dengan sangat luar biasa. Namun ketika dia tidak mengkonsumsi obat itu, dia mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Muntah, juga seluruh badannya terasa sakit. Melissa pun menganjurkan Eddie untuk berhenti, tapi jangan langsung berhenti begitu saja. Karena kalau dia melakukan itu, dia bisa mati dan kehilangan nyawanya. Dia harus mengurangi dulu dosis setiap penggunaan pil. Saat Eddie ingin pulang ke apartemennya, dia dihadang oleh pria Rusia yang sebelumnya dia menagih uang yang pernah dipakai Eddie. Dalam keadaan yang tidak baik, pria Rusia itu melihat pil yang dipegang Eddie dan menelannya. Dia merasa tubuhnya sangat baik dan seluruh pikirannya terbuka. Namun di satu sisi Eddie semakin parah. Dia terlihat sama seperti orang yang kecanduan obat-obatan terlarang. Dia pun datang ke kantor Lindy karena kondisinya yang parah. Dia menceritakan semuanya ke Lindy, soal ketergantungannya terhadap obat dan di mana dia menyembunyikan obatnya. Lindy yang mencoba membawakan pil buat Eddie malah dikejar pria yang selama ini mengikutinya. Lindy dikejar sampai ke sebuah taman di mana ada beberapa pria yang mencoba melindunginya. Namun naas, mereka malah kehilangan nyawanya. Lindy yang terdesak dan tidak tahu bagaimana keluar dari situasi itu, mencoba menghubungi Eddie. Kemudian Eddie menyarankan untuk dia mengkonsumsi satu aja pil itu, dan saat dikonsumsi, otak Lindy bekerja dengan cara berbeda dan dia mendapatkan cara untuk keluar dari situasi itu. Kondisi Eddie yang membaik setelah mengkonsumsi pil itu membuat Lindy khawatir. Eddie berjanji akan berhenti, cuman untuk sekarang dia harus mengurus sesuatu terlebih dahulu. Dari kejauhan dia melihat pria Rusia yang sepertinya mengikuti dia. Pria Rusia itu meminta pil, dan kalau Eddie tidak memberikan pil itu, dia akan menembak Eddie di tempat. Melihat situasinya sekarang, Eddie menyewa bodyguard untuk melindungi dia. Eddie kembali bertemu dengan bos. Dia meminta maaf karena kesan yang diberikannya sewaktu rapat dan dia pergi meninggalkan mereka. Eddie juga mengirimkan beberapa file analisa yang membuat si bos memecat beberapa orang dikarenakan prediksi yang dia berikan itu benar. Sehingga bos memperkerjakan dia menjadi makelar dari perusahaan terbesar dalam sejarah. Eddie mencoba membuat kembali pil itu. Dia bertemu dengan ilmuwan dan menawarkan 3 miliar untuk membuat kembali pil itu dalam waktu 6 bulan. Namun masalah baru pun muncul ketika Eddie menjadi tersangka utama karena dia yang berada di apartemen iparnya pada waktu iparnya kehilangan nyawa. Eddie pun menyewa pengacara untuk membelanya dalam kasus ini. Saat kembali ke kantor, Eddie rapat dengan bos dan seorang pria bernama Hank Atwood. Hank adalah pemilik perusahaan yang sedang mereka incar untuk bergabung dengan perusahaan mereka. Mereka melihat kalau pria bernama Hank itu sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia tampak seperti orang berusia 60 tahun padahal usianya masih tergolong muda. Di saat Eddie kembali ke apartemen yang baru, kamarnya sudah sangat berantakan sehingga dia merasa sudah tidak aman, sehingga dia memutuskan untuk pindah ke apartemen yang lebih aman dengan penguncian yang lebih kuat. Saat Eddie berjalan dengan pengawalnya, dia bertemu dengan pria Rusia yang sekarang penampilannya sudah sangat jauh berbeda karena pengaruh pil yang dikonsumsinya. Dia memaksa Eddie untuk memberikan pil sebanyak 20 butir besok siang di tempat yang sama. Eddie awalnya menolak, namun pria itu mengancam akan membeberkan rahasianya ke perusahaannya sekarang. Keesokan harinya, Eddie dan bos menunggu Tuan Atwood untuk menandatangani kontrak perusahaan mereka. Namun yang datang adalah istrinya karena Tuan Atwood masuk rumah sakit. Sepertinya perusahaan mereka setuju untuk bergabung, tapi prosesnya bisa dilanjutkan saat suaminya keluar dari rumah sakit. Sewaktu Eddie mengantarkan Nyonya Atwood kembali ke mobilnya, Eddie mengetahui kalau Tuan Atwood sakit dikarenakan dia tidak mengkonsumsi pil, karena dia melihat pria yang selama ini mengejar dia adalah anak buah dari Tuan Atwood. Hal itu membuat Eddie sadar kalau banyak orang besar yang mengkonsumsi pil itu dan bergantung dengan pil itu. Eddie yang kembali ke kantor polisi untuk melanjutkan proses penyelidikan tentang kasus sebelumnya,
Eddie difoto bersama beberapa tersangka yang mirip dengan dirinya. Di tempat lain, pria Rusia menunggu Eddie. Terlihat wajahnya kesal karena Eddie tidak juga muncul di tempat itu. Eddie yang kembali ke kantor mengetahui dari berita di televisi kalau Tuan Edward malah dalam keadaan koma dan sekarat, sehingga kesepakatan itu tidak akan terjadi. Bos pun bertanya ke Eddie apakah dia mengetahui ini dan apakah dia akhir-akhir ini berbicara dengan seseorang. Eddie biasanya menjawab pertanyaan dengan spontan, tetapi dia lupa kalau sebelumnya dia belum mengkonsumsi pil. Eddie pun mencari di mana pil itu. Biasanya dia menyembunyikan pil di dalam kantong rahasia jasnya, tetapi dia tidak menemukan pil di jasnya. Tanpa adanya pil itu, Eddie panik bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini. Di saat yang sama dia menerima paket, namun di saat paket itu dibuka, paket itu berisikan tangan bodyguard yang kita tahu kalau itu adalah ulah dari pria Rusia. Eddie yang panik dengan kondisi ini meninggalkan bos di kantornya dan kembali ke apartemennya. Sambil melihat berita mengenai perusahaan Edward yang memutuskan untuk tidak bergabung dengan perusahaan mereka, Eddie tersadar karena pengacara Edward adalah orang yang sama dengan yang disewa Eddie. Berarti dia mengambil pil itu dari kantong jas Eddie sebelumnya. Dengan situasi itu Eddie kembali diserang. Apartemennya dibongkar paksa oleh si pria Rusia. Awalnya dengan kondisi ini Eddie memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi Eddie teringat kalau ada satu butir pil lagi yang tersisa di kaleng. Tapi saking panik dan takutnya, pil itu malah jatuh ke lubang pembuangan. Pria Rusia pun berhasil menangkap Eddie. Berbeda dengan Eddie, pria ini menggunakan pilnya dengan cara menyuntikkan pil ke dalam tubuhnya, sehingga reaksi ke otak dan darah jauh lebih cepat daripada ditelan. Juga menyuruh anak buahnya mencari pil itu di seluruh tempat Eddie. Sementara dia berencana untuk memaksa Eddie mengatakan di mana pil itu dengan cara menyiksanya perlahan. Namun Eddie yang sudah memegang pisau menikam pria itu. Eddie teringat dengan apa yang dikatakan pria Rusia kalau di darahnya sudah terkandung zat dari pil itu. Sehingga secara terpaksa Eddie meminumnya. Terjadi reaksi di otak Eddie. Salah satu anak buahnya mengetahui bosnya sudah tidak bernyawa, mengecek apakah Eddie juga kehilangan nyawanya. Namun Eddie menyerang mata pria itu dengan jarum suntik. Keributan pun terjadi karena si pria sudah kehilangan kedua penglihatannya. Eddie mengarahkan pria itu untuk menembak pria yang satunya lagi. Saat Eddie berada di rumah sakit, Tuan Edward sudah kehilangan nyawanya. Eddie pun mendekati pengawal Tuan Edward dan berkata kalau pengacara itu menyimpan pil untuk dirinya sendiri. Sekarang pengawal itu pun bekerja untuk Eddie karena Tuan Edward sudah tidak ada. Setahun kemudian Eddie sudah semakin berbeda, dia malah mencalonkan dirinya untuk menjadi presiden Amerika dengan bantuan pil itu. Di kantornya bos bertemu dengan Eddie. Ternyata selama ini, bos mendanai sebuah perusahaan bernama Ivan yang memproduksi pil itu. Bos mengajak Eddie untuk bekerja di bawah perintahnya. Dia juga bisa mempersiapkan pil secara tidak terbatas untuk Eddie. Dan dia juga sudah menutup beberapa laboratorium penelitian milik Eddie. Tetapi ternyata Eddie sudah memikirkan semua dan menolak tawaran itu. Bahkan Eddie sudah mengembangkan pil itu, dari yang berbahaya dan membuat ketergantungan, sekarang Eddie bisa mengkontrol otak dan dirinya. Dan yang paling gilanya bahkan Eddie bisa menganalisa apa yang ada di sekitarnya. Dia berkata truk akan menabrak taksi, dan analisa itu benar. Sampai penyakit yang diderita bos juga Eddie bisa tahu. Bos dan Eddie sekarang jadi berselisih. Dia tidak mau dia bekerja di bawah perintah orang lain. Setelahnya Eddie kembali bertemu dengan Lindy, mantannya. Dan kali ini dia kembali membuat Lindy kagum karena dia bisa berbahasa Mandarin. Sepertinya Lindy tahu kalau Eddie masih belum berhenti dan dia tetap mengkonsumsi pil itu sampai sekarang.